Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Azabiku semua dirahmati Allah. Islam di Indonesia itu berbunga-bunga, bukan Wahabi yang primitif. Ya. Kenapa kami berani mengatakan seperti itu? Perlu disadari, kita itu orang Indonesia, ya, yang lahir di Indonesia. Seharusnya Islam yang kita bawa itu yang inklusif, moderat, wasatiyah, yang berada di tengah-tengah. Bukannya pemahaman luar seperti Wahabi yang kita bawa, terus kita doktrinkan ke orang lain, apalagi ke orang awam. Ya. Islam datang ke negeri ini ketika para sunan menyebarkan dakwahnya bukan untuk mengubah budaya leluhur di negeri ini jadi budaya Arab. Bukan untuk aku jadi ana, bukan sampean jadi antum, sedulur jadi akhi. Malah para sunan mempertahankan apa yang jadi milik di negeri ini. Para sunan hanya menyuruh kita untuk menyerap ajarannya, bukan budaya Arabnya. Ya. Dan juga, ya, bagaimana mungkin Wahabi bisa mengubah NU, Muhammadiyah? Itu tidak mungkin. Ya. Itu bisa dibilang kemustahilan. Karena ormas Islam Wasatiyah ini memiliki aset yang begitu besar, punya lembaga yang begitu besar di seluruh Nusantara ini. Ya. Mereka begitu kaya dengan sekolah Islam misalnya. Kalau Muhammadiyah dari TK sampai perguruan tinggi dan jumlah 30.000 lebih. Kemudian di lingkungan para kiai NU, kemungkinan memiliki pesantren 25.000 lebih. Ya. Belum lagi ormas-ormas seperti Al-Wasliyah di Sumatera Utara yang juga memiliki banyak sekolah dan perguruan tinggi. Matla'ul Anwar di Banten, kemudian PUI dan Persis di Jabar, dan Persis juga memiliki madrasah. Juga Nahdlatul Wathon di NTB, yang semua mengajarkan paham wasatiyah. Ya. Memang ada infiltrasi ke NU atau Muhammadiyah, ya, infiltrasi orang-orang yang menolak praktek-praktek yang banyak dilakukan oleh banyak kaum muslimin seperti maulid nabi, tahlilan, walimah-walimah, ziarah kubur. Ya. Memang ada kalangan satu atau anggota NU atau Muhammadiyah yang terpengaruh, ya, tapi jumlah mereka terlalu minoritas, terlalu kecil untuk mengubah Islam wasatiyah di Indonesia. Ya. Nasabi kesuman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Argumen saya bahwa Islam moderat di Indonesia terlalu besar untuk gagal. Karena apa? Meskipun ada orang-orang yang aktif menyebarkan paham Wahabi, tapi istilah Wahabi itu sendiri adalah anatema di banyak kalangan muslim Indonesia. Anatema itu artinya lebih dari sekedar jorok. Karena itulah, kalau ada orang yang berusaha menyebarkan paham Wahabi, ini, tetapi dia menolak disebut Wahabi, itu karena memang kalau dia disebut Wahabi, itu ya lebih dari jorok. Kenapa istilah Wahabi itu dianggap jorok bagi sebagian besar Islam di Indonesia? Karena Islam Wahabi itu terlalu kering, terlalu sederhana, dan terlalu primitif bagi orang Islam di Indonesia umumnya. Ya. Sementara orang Islam di Indonesia itu senang mengamalkan Islam yang banyak tambahan-tambahan yang dicap bid'ah oleh orang Wahabi, mulai tahlilan, maulid nabi, ziarah kubur, 7 bulanan kehamilan. Ya. Itu semua ditolak oleh Wahabi. Ya. Jadi orang Islam di Indonesia itu, saya katakan, ya, agak sedikit berseloroh, ya. Tidak bisa hidup tanpa kuburan, tanpa batu nisan. Ya. Kalau ada yang meninggal pasti diberi kuburan dan batu nisan. Ya. Beda dengan Wahabi yang tidak ada batu nisannya. Ya. Sekarang tuh di Arab Saudi,
hanya ada 3 kuburan, 3 orang di dalam Masjid Nabawi, yaitu makamnya Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar, dan Sayyidina Umar. Itu saja. Kalau ada raja Arab Saudi meninggal, ya dikubur di tempat tertentu, tapi tidak diberi batu nisan. Nah, jadi orang Islam di Indonesia tidak bisa seperti ini, karena itu bertentangan dengan karakter kaum muslimin di Indonesia. Ya, hal-hal seperti itu tidak mungkin. Ya, tidak bisa dibayangkan bahwa kalau keluarganya atau orang tuanya meninggal tanpa batu nisan, ya nggak mungkin. Ya, berbeda dengan kaum muslimin Arab Saudi. Orang Islam di Indonesia tidak bisa hidup tanpa batu nisan. Ya, itu contohnya. Makanya bisa dipahami, istilah Wahabi itu menjadi anatema bagi kebanyakan kaum muslimin di Indonesia. Dan karena itu, meskipun ada lembaga atau orang-orang yang berusaha mengembangkan paham Wahabi ini, itu saya kira tidak menarik dan bahkan ditolak oleh mayoritas muslim di Indonesia secara terbuka atau diam. Islam di Indonesia itu senang melakukan kegiatan keagamaan sosial. Ya, ini kalian perlu tahu, seperti selamatan, tasyakuran, baca yasin, yang tidak terakomodasi atau ditolak oleh Wahabi. Ya. Mas Nabi Kesemuan rahmati Allah, kita tahu bahwa di Indonesia ada dai-dai Wahabi yang dibayar gajinya secara bulanan oleh pemerintah Arab Saudi. Ya, itu real. Jadi mereka yang alumni Arab Saudi menjadi dai pemerintah Arab Saudi itu mendapat gaji bulanan. Ya. Walaupun tidak seluruh alumni Arab Saudi ini diangkat menjadi dai, karena ya saya kira mereka melihat apakah alumni tersebut menerima atau menganut Wahabi atau tidak. Jadi ada alumni Saudi tidak menjadi dai dan mereka tetap menganut paham Islam di Nusantara ini. Misalnya itu Kiai Haji Syed Agil Sirot. Beliau itu alumni Saudi, tetapi tetap kritis terhadap Wahabi. Tapi di sisi lain, ada orang-orang alumni Saudi yang terpengaruh dan menjadi Wahabi. Dia diangkat menjadi dai dan mendapat gaji bulanan. Ya. Tetapi saya kira audiens mereka terbatas. Ya. Mereka misalnya tidak bisa berdakwah di kalangan Nahdien, NU. Di lingkungan Muhammadiyah mungkin ada, tapi di kalangan tertentu yang terbatas. Ya. Kalau mereka bisa berdakwah, ya saya kira mereka berdakwah di masjid-masjid yang memang pengurus masjidnya punya kecenderungan menjalankan paham salafi. Jadi mereka cenderung terlepas, tidak nyantol ke institusi tertentu. Azabi kesemuan rahmati Allah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, pendiri paham Wahabi, atau tokoh yang namanya dipakai sebagai nama gerakan di akhir abad 18. Itu memang disebut 2 digit. Saya kira jangan-jangan cuma 1 digit. Karena saya baca sejarahnya berdasarkan sumber-sumber Arab. Ya, ketika pasukan Wahabi yang didukung oleh Raja Najd, ya, Ibnu Saud, menyerbu Mekah. Digambarkan Mekah itu berdarah-darah, banjir darah disebutkan. Ya, karena siapapun yang menolak paham Wahabi langsung ditebas lehernya. Ngeri tak tuh? Jadi memang keras. Ya, itu membuat bulu roma kita bergidik membaca sejarahnya. Ya, syukurnya mereka tidak bertahan lama di situ, karena berhasil diusir dari Mekah dan Madinah, ya, dalam riwayat oleh pasukan Utsmani, dengan mengerahkan kekuatan Utsmani yang bermarkas di Mesir. Ya. Tapi semua, tapi kemudian bangkit lagi pada tahun 1920-an. Ketika kekuasaan Wahabi Saudi bangkit lagi dan kembali menguasai Mekah dan Madinah, ya, dan puncaknya itu 1924. Ya. Nah, ketika itulah kaum muslimin Indonesia merasa ini gawat kalau begini. Sehingga para ulama Indonesia membentuk komite Hijaz, ya,
yang terdiri Muhammadiyah dan kiai-kiai dari pesantren pada 1924. Nah, mereka mengirim utusan ke Mekah dan Madinah meminta kepada penguasa baru di Hijaz supaya jangan memaksakan paham Wahabi, supaya melindungi situs-situs sejarah. Karena pada tahun 1920-an dan puncaknya pada tahun 1924, barisan Wahabi itu kembali bisa menguasai Mekah dan Madinah. Ya, para ulama Indonesia itu merasa bahwa perkembangan ini membahayakan. Ya, sahabat semua, karena itu mereka membentuk Komite Hijaz, menuntut kepada penguasa Hijaz supaya apa? Melindungi paham dan praktek keislaman non-Wahabi, terutama dari Nusantara, Indonesia. Ya, hasilnya ya, mereka mau mendengarkan, sehingga tidak terjadi penggusuran paham non-Wahabi. Nah, para jamaah haji tetap bisa mempraktekkan Islam yang oleh Wahabi dianggap tidak murni. Ya, misalnya mengajarkan tasawuf, mengajarkan tarekat, itu tetap masih ada. Ya. Baru kemudian pemerintah Saudi berhasil menggusur praktek Islam Nusantara di Nusantara itu mulai akhir tahun 1970-an dan awal 1980-an. Ketika pemerintah Saudi yang sudah punya banyak duit, ya, kemudian melakukan nasionalisasi terhadap lembaga pendidikan Islam, termasuk sebuah madrasah yang didirikan orang Indonesia, yaitu Madrasah Darul Ulum di Mekah. Ya. Nah, awal tahun 1980-an ya, dinasionalisasi oleh pemerintah Saudi dan dijadikan negeri. Kemudian pimpinannya Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Padani dipensiunkan. Ya, beliau berasal dari Padang ya, dan menjadi kepala sekolahnya. Ya. Nah, sahabat semua, madrasah ini sebelumnya mempunyai peranan yang besar ya, di dalam pengembangan, pemahaman dan praktek Islam di Nusantara. Ya, tapi kemudian ditutup oleh pemerintah Saudi. Ya, ya sejak saat itulah saya kira ya, tidak ada lagi fokus bagi paham keislaman non-Wahabi untuk berkembang di Saudi. Termasuk halakoh-halakoh yang ada di Masjidil Haram atau Nabawi yang dipimpin kiai atau syekh dari Indonesia. Ya, itu sudah ditutup. Jadi terjadilah penyeragaman pemahaman keagamaan di Saudi, yaitu menjadi paham Wahabi ya, sejak tahun 1980-an. Nah, sahabat kesumaan rahmati Allah, penyebaran literatur aliran Wahabi pada tahun 1980-an, ya, pemerintah Saudi itu sangat giat menyebarkan literatur Wahabi. Ya, itu misalnya karya-karya kitab buku Muhammad bin Abdul Wahab atau guru-gurunya, atau karya-karya Al-Imam Ibnu Taimiyah yang dipandang sebagai asal muasal dari paham Wahabi ya, yang menekankan pemurnian dan sebagainya. Jadi literatur seperti itulah ya, disediakan dalam terjemahan bahasa Indonesia dan disebarkan kemana-mana. Walaupun seperti itu, kita di negeri ini, Indonesia, memiliki tradisi keilmuan yang cukup terbuka. Ya, jadi buku-buku itu dibaca, tetapi tidak terpengaruh banyak. Ya. Ya. Tapi buku-buku itu tidak bisa masuk ke pesantren-pesantren. Ya, karena itu tidak cocok dengan pesantren. Ya. Itulah sebabnya kitab karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau Syekh Ibnu Taimiyah tidak dianggap bagian kitab kuning. Ya, tidak dianggap bagian dari literatur klasik yang harus dipelajari para santri. Jadi tidak sampai tersebar ke pesantren. Dan itu biasanya ditaruh di masjid-masjid. Kalau kalian nggak percaya, silakan tuh jalan ke pondok-pondok Ahlussunnah wal Jamaah. Nggak ada. Ya, tuh. Mereka terus menyebarkan ajaran Wahabi. Ya, lembaga Saudi atau pemerintah Saudi ya, melalui berbagai dai yang digaji terus berusaha. Ya, tetapi saya melihat bahwa ya, mereka memperoleh pendukung yang signifikan. Ya. Tidak banyak juga orang Muslim yang di Indonesia yang mengadopsi paham Wahabi.
Ya walaupun demikian, saya kira masalah Wahabi semakin ramai di Indonesia, ya. Terutama itu dalam konteks kontestasi dengan Iran dengan Syiah. Nah, pada awal tahun 1980-an, setelah keberhasilan revolusi Ayatullah Khomeini pada 1979, Iran juga sangat giat menyebarkan paham Syiah ke Indonesia. Ya. Mendirikan berbagai lembaga, misalnya kajian tentang Syiah, ya, lembaga penyebaran Syiah, dan lain-lain. Ya. Dan kemudian Arab Saudi yang secara tradisional bermusuhan dengan Iran, melihat upaya penyebaran Syiah di Indonesia, ya, juga sangat berbahaya. Ya. Maka kemudian ya muncullah bibit-bibit konflik antara Sunni dan Syiah, yang kemudian di belakangnya itu Saudi dan Iran. Ya. Apalagi kalau tidak salah tuh pada masa tahun 2000 dan 2001, itu peristiwa 11 September, meningkatnya ketegangan. Ya, Iran mendapat sanksi. Kemudian pertarungan untuk mendapatkan dominasi dan hegemoni terus berlanjut di Timur Tengah, ya, di antara negara-negara Arab. Ya. Sabiqus semua inilah yang mempertinggi, meningkatkan eskalasi di antara kalangan Sunni ekstrim di Indonesia yang cenderung Wahabi dengan para pendukung Syiah. Ya. Dan seringkali juga konflik Sunni Syiah di Indonesia. Ya, saya menyebutnya itu konflik internal di antara Ahlul Bait. Ya, ada Ahlul yang sangat Sunni dan Salafi Wahabi, tapi juga ada kalangan Ahlul Bait yang pro Syiah, Syiah, ya, atau juga bisa disebut Syiah. Nah, mereka inilah sebetulnya terlibat konflik. Kalau kita melihat kasus itu pelemparan batu di Bangil terhadap pesantren yang dianggap Syiah, itu konflik di antara kelompok Ahlul Bait. Ya. Juga kalau kita lacak apa yang terjadi di Sampang, Madura, itu juga punya kaitan dengan ini. Ya. Sahabat semua dirahmati Allah, karena itulah kami mengajak dan mengingatkan dengan mengatakan secara terbuka bahwa kaum muslimin di Indonesia harus sadar, harus waspada, ya harus hati-hati. Jangan menjadi agen dari Saudi atau agen dari Iran untuk menciptakan proxy war di Indonesia. Auzubillah. Sampai. Kenapa? Ya mereka konfliknya di Timur Tengah, tetapi malah kemudian kekerasannya di Indonesia. Itulah proxy war. Itu berbahaya kalau terjadi seperti itu. Ya. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya semoga video yang kami sampaikan ini ya bisa menjadi bentuk penyadaran kepada kita semua, ya apalagi kita sesama muslim, sesama saudara muslim. Ya. Apapun konfliknya yang ada di negeri ini, mari kita selesaikan sama-sama, ya. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya memang benar kata Rasulullah SAW, ya ketika Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, ya Allah satukan umatku, tapi doa tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya apapun bentuk konflik yang ada di negeri kita ini, ya, semoga Allah berikan jalan, ya, jalan penyelesaian di dalamnya. Sahabat semua rahmatullah Allah, mungkin itulah Pak kami sampaikan. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.